Shalom semuanya. Ya, kita lanjut dari sesi sebelumnya, Matius pasal 12. Mulai ayat 22 kita baca. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ia ini anaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebub, penghulu setan, ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan." Pada saat Yesus bertemu seorang buta dan bisu, menyembuhkan dia. Dulu dia bukan yang buta dan bisu, tetapi setelah dirasuk setan, iblis membuat dia buta dan bisu. Dan kita juga, pada saat kita membaca kitab, kita baca seperti yang buta. Dan juga, walaupun kita berkata, tidak dapat berkata sesuatu yang beriman dan rohani, itu sudah bersama dengan bisu secara rohani. Di Yohanes pasal 9 ada cerita orang yang buta membuka matanya. Setelah dia terbuka matanya, balik, dan banyak orang berkata, "Bukankah orang ini dulu yang pengemis? Oh, ini yang sepertinya. Oh, bukan, ada ini bukan yang orangnya." Mereka saling berkata. Tapi orang itu berkata, "Ya, akulah. Dialah ini." Dan mulai itu mereka dapat berkata bahwa seperti Yesus mengaduk tanah dan menyembuhkan yang buta itu. Dengan ini banyak orang menghukum Yesus, mencobai Yesus. Tetapi setelah orang itu dapat membuka matanya, lalu berkata kepada orang-orang Farisi, "Tidak sama sekali pernah dengar sejak penciptaan orang buta dapat membuka matanya kembali. Jika orang ini tidak berasal dari Tuhan, bagaimanakah dia dapat membuka orang buta ini?" Jadi orang-orang Farisi, mereka pasti orang-orang pintar, tapi mereka tidak bisa mengalahkan kata dari orang yang dulu buta dan pengemis ini. Baru sebelumnya dia seperti pengemis, orang buta, tidak belajar. Tetapi setelah dia bertemu Yesus, matanya tetap terbuka dan juga bagus untuk omongnya juga. Dan seperti kita berada di dalam Yesus, kita menjadi hikmah dan bagus tentang pekerjaan dan menyaksikan. Tetapi banyak orang hidup seperti buta dan bisu karena divisi rencana iblis dan dirasuki roh jahat. Walaupun mempunyai mata, tapi nggak punya hikmah dari Tuhan. Bagaimanapun dia lihat, nggak tahu apa yang dia lihat. Bagaimanapun dia sudah mempunyai mulut, tapi nggak tahu apa yang mereka berkata. Dan setelah Yesus datang kepadanya dan membuka mata dan mulut biar dia lihat dan berkata, saya sering bertemu seseorang begitu. Seseorang sebelum ketemu Yesus Kristus dan menerima keselamatan Tuhan, dia orang yang seperti bukan apa-apa. Tetapi setelah dia percaya Yesus dan diselamatkan oleh darah Yesus, bagaimana cara hidup, pandangannya, perkataannya sudah jauh berbeda, sudah diperbarui banyak sekali. Sebenarnya, mata yang kita pakai dulu itu adalah bukan mata yang Tuhan memberikan sebenarnya. Katanya di Kejadian pasal 3, perempuan makan buah oleh iblis, mereka matanya terbuka kepada apa? Melihat baik dan yang jahat.
Dengan itu, kita dapat mempercaya firman Tuhan sesungguhnya. Ini bagaimana iblis memimpin dan menuntun hati kita manusia. Jadi, walaupun kita berkata, diri kita sendiri, kita melihat, tetapi sudah tersesat oleh iblis. Jadi, apa yang kita dapat itu sudah tersesat dan sudah berbeda dari maksudnya Tuhan. Dan kepada yang pembersih sepatu, dia hanya melihat sepatu, tidak kepada topi atau yang lain. Jika iblis menuntun hati kita melakukan yang jahat, baik perzinahan atau permainan judi atau yang lain-lain, tetapi orang-orang nggak tahu apakah ini dituntun oleh iblis atau tidak, akhirnya menganggap diri bahwa kehidupan sehari-hari sepertinya adalah sudah terbiasa dan sudah normal dan pasti akan terjadi sesuainya. Ini kiranya manusia sebenarnya. Tetapi orang ini dulu buta dan bisu. Tetapi setelah ketemu Yesus dan iblis telah diusirkan, dia tidak lagi orang buta dan bisu. Ya, ternyata ini bukan bisunya. Oleh sebabnya dirasukan setan membuat dia buta dan bisu. Dan kepada yang pecandu atau pemabuk juga, ditipu oleh iblis dan setan dan buat dia pemabuk dan pelaku narkotika. Dan oleh sebabnya iblis, kekuatan olehnya dibuat sepertinya. Setiap saat saya melihat orang-orang begitu, saya terasa kurang baik. Dan iblis keluar darinya. Dan banyak orang berkata kepada hal ini. Dan orang-orang Farisi berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Jadi Yesus mengusir setan darinya, tapi kata mereka adalah Yesus memakai kuasa raja dari iblis, yaitu Beelzebul, dan mengusir setannya. Ya, tapi ini katanya agak aneh, karena setelah Tuhan Yesus mengusir setan, akhirnya orang buta bisu ini dapat melihat dan berbicara. Oh, kamu sudah bisa berbicara. Oh, itu senang sekali. Itu hal-hal yang hebat sekali. Ya, guru ini menyembuhkan kamu. Dialah Yesus. Ya, ini adalah hal yang hebat sekali. Seharusnya banyak orang memuji dia dan berkata sepertinya. Ya kan? Tetapi harusnya mereka bersukacita, senang selalu. Tetapi orang-orang Farisi mereka terasa senang gak? Apakah mereka memuji Tuhan dan syukur kepadanya? Ya, itu hal yang terjadi bagus sekali. Ya, oleh dia, guru ini yang sakit ini sudah menjadi sembuh. Dia tetangga kita. Sudah lama dia menjadi buta, sudah lama dia menjadi bisu, tetapi oleh Yesus mengusir setan di dalamnya, ya dia dapat lihat dan dapat berbicara. Hal yang hebat terjadi. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh Mesias. Engkau sungguh orang dari Tuhan. Harus mereka berkata begitu, ya kan? Tapi apa yang mereka berkata? Aduh, itu dengan Beelzebul, penghulu setan. Jadi ia dapat mengusir setannya. Ya, mungkin Yesus ini hubungan terbaik dengan Beelzebul. Jadi mata mereka terbuka kepada seperti yang ini negatif. Dan jika kita melihat diri sendiri, juga banyak yang begitu. Ada yang perkataan lama dari Korea berkata, kalau sepupu membeli tanah bangunan, saya merasa sedih dan tidak baik. Ya, itu keluarga. Jika dia membeli rumah tanah yang baru, seharusnya gembira, tapi dia tidak suka. Hati kita sepertinya begitu. Jika ada yang suka, kita membagikan kesukaan itu. Jika ada yang duka, kita turut membagikan kedukaan juga.
Ada yang gembira, kita gembira bersama. Kita sulit, kita membagi kesulitan. Ini seharusnya manusia melakukan sesama manusia. Tetapi orang yang dirasuk roh akhirnya menjadi buta tapi bisu. Lalu dia sembuh, lalu bisa membuka matanya dan berbicara. Sangat berbahagia, iya kan? Udah lama hidup seperti buta dan bisu. Itu nggak baik sebenarnya. Ya, hati manusia adalah seperti gudang kepadanya. Artinya, seharusnya mengisi sesuatu dalam hati dan mengeluarkan darinya. Dengan begitu, orang dapat hidup dengan aktif. Dan bagaimana dengan caranya kita mengisi sesuatu dalam hati kita? Memang melalui mata. Ya, mata ini adalah yang anggota tubuh yang terbaik dicipta oleh Tuhan. Ya, di situ sudah ada kelihatannya bagus sekali di hutan ini dan bunganya cantik sekali. Sepertinya begitu. Walaupun kita nggak dapat ke hutan, tetapi sudah dapat melihat dari jarak jauhnya, sudah bisa lihat, ya, penglihatannya bagus sekali. Seperti yang terang sudah membawa semua gambar perhutanan dan masuk ke dalam mata kita. Dan hati kita tidak perlu naik ke atas puncak gunung, tapi dalam penglihatannya sudah sampai dan bisa bergembira. Seperti begitu, walaupun kita tidak perlu pergi ke tempatnya dan melihat, tapi mata kita tetap terima cahaya dan gambarnya. Dan cahaya itu menerima gambar wajah ibu kita dan antar ke mata kita. Nah, seperti itu, mata ini, dengan melalui matanya kita dapat merasa wajahnya ibu. Dan juga cahaya ini sangat jujur. Dan jadi jika wajahnya jelek, tidak akan mempercantikkannya. Apa adanya, sesuatu itu akan antar kepada kita. Jadi siapa yang merasa? Mata atau telinga? Ya, hatinya. Jadi apa yang kita lihat, dengar akan antar sampai ke hati, lalu menyatakan apa yang terasa oleh hatinya. Jadi masuk melalui mata, dan apa yang terasa menyatakan melalui mulutnya. Jadi setelah dirasuk setan dan membuat dia buta dan bisu, akhirnya biar dia tertutup hatinya. Jadi pekerjaan iblis adalah memulai kepada manusia untuk menutup hati terdahulu. Jadi menutup hati itu tidak akan terjadi oleh dirinya sendiri. Iblis menguasai biar dia tutup hatinya. Setelah menutup hatinya, apa yang terjadi adalah setelah dirasuk setan, tidak bisa menerima sesuatu dari luar. Dan tidak bisa menyatakan apa ada isi hatinya keluar. Dan memang kita tidak dapat melihat hati masing-masing, tetapi saling bertemu, dapat berkata, iya kemarin saya terima kasih banyak. Yo, itu terasa hangat sekali. Nah, seperti yang begitu kita dapat merasa yang dari temannya. Oh, kenapa hal ini tidak perlu mengucap syukur terima kasih. Seperti begitu saling tukar hatinya. Hati menjadi dipersatukan. Semakin banyak waktu bertukar hati, apa yang mereka mengalami adalah dapat mengenal hatinya, lalu dapat merasa khusus hati untuk orang ini. Dan lalu sukacita kebersamaan dengan orang ini itu menjadi sangat-sangat berbahagia kepadanya. Tetapi jika seseorang menutup hati dan menutup mata dan telinga,
Artinya dia hanya tertinggal dirinya sendiri, tidak dapat merasa yang lain. Tetapi setelah kita membuka hati dan saling ngobrol, kita dapat merasa keberbedaan hatinya. Aduh, saya tidak sama sekali berpikir begitu. Bagaimana Anda dapat berpikir begitu? Oh iya, setelah saya membaca kitab, saya menemukan dari sana. Ya, sebelum saya membaca kitab, hanya ada pikiranku saja. Tapi semakin banyak menghadapi firman Tuhan dan membaca firman Yesus Kristus, pikiran yang dulu nggak ada di dalam hatiku dapat masuk ke dalam hatiku, gembiraan dalam hatiku. Dan seperti kata ini, iya, dengan kedengaran katamu, hatiku menjadi terasa damai. Jadi saling tukar ini sangat-sangat penting. Seperti begitu, orang dapat membuka hatinya, harus saling ngobrol. Dan harus menyatakan apa yang dia melihat dan merasa. Lalu, orang tidak hanya melihat perbuatanku atau perkataanku saja, tetapi melihat hatiku juga. Ya, orang ini pernah mempunyai hati sedemikian. Oh, sebab itu beliau berkata hal ini. Sepertinya, akhir-akhirnya kita akan mengalami yang itu. Oh ya teman, aku tidak sama sekali pernah berpikir sepertinya. Tapi ya, bagaimana kamu dapat mempunyai ide yang bagus itu? Nah, seperti begitu, kita saling merasa dan mengalami hati tetangga dan sesama manusia. Sebelumnya kita tertutup hati kepada yang lain. Oleh sebab itu, saya selalu menganggap diri adalah yang benar. Tapi setelah dengar katamu, ya katamu juga benar. Jadi membuka hati kepadanya juga. Tetapi iblis terus bekerja biar kita tidak akan membuka hati kepada yang lain. Kenapa orang ini menjadi buta? Kenapa dia terjadi bisu oleh setan? Akhirnya dia tertutup hati kepada yang lain biar tidak akan menyatakan hatinya kepada yang lain biar isolasinya diri. Kepada orang yang dirasuk setan jadi menjadi buta dan bisu, tetapi akhir-akhir ini walaupun tidak terasuk roh tetapi dikuasai oleh roh jahat dan setan, tapi walaupun mereka melihat tapi buta, walaupun mereka berbicara tetapi bisu. Kenapa? Karena seseorang tidak dapat menyatakan hatinya, mereka adalah bisu. Jika mereka tidak dapat melihat hati manusia, dialah yang buta. Jadi setan itu membuat orang menjadi buta dan bisu biar dia tertinggal di dalam hatinya diri. Jadi kita kebersamaan itu jauh lebih berbahagia dari kesendirian. Dan semakin banyak bersekutu dengan banyak orang, apa yang saya dapat merasa adalah walaupun nggak bisa dilihat, walaupun tidak dengar, tetapi dapat melihat, dapat dengar. Awal mulanya hanya melihat orang yang dapat dilihat. Lalu terasa senang bertemu dan dia melakukan baik kepadaku. Dia membantu pada saat ya ada dalam kesulitan. Ini senang bertemu lagi. Dengan bertemu merasa senang. Ia mengucap terima kasih untuk bantuannya dan menyatakan demikian. Dengan begitu hati yang berterima kasih diantar kepadanya. Oh, kenapa kamu terasa berterima kasih sepertinya begitu? Ya, kamu orang baik. Dengan begitu mereka menjadi bersahabat. Dengar dan berkata melaluinya. Setelah ini sudah menjadi terbiasa, hal-hal yang heran terjadi. Hati kita dapat mengalir dunia yang tidak dapat melihat. Hati telinga kita tetap terbuka kepada dunia yang tidak dapat terdengar. Apa yang dunia tidak dapat melihat, tidak dapat terdengar adalah dunia surgawi, dunia Tuhan. Contohnya, saya mengasihi seorang perempuan. Ya, memang sekarang saya sudah menikah, nggak boleh mengasihi kepada perempuan yang lain. Tapi misalnya saya masih belum menikah,
masih muda, jadi mengasihi kepada seorang perempuan. Dan jika perempuan itu pun mengasihi kepadaku, jadi kami berdua mau menikah. Lalu malu berkata, walaupun tidak sama sekali berkata apa-apa, tapi dapat terasa, ya kan? Walaupun nggak dilihat, tapi dapat terasa, iya perempuan ini mengasihi aku, saya merasa berbahagia. Ya, saya harus berkata sesuatu kepadanya. Malu sekali nggak bisa omong kepadanya. Seperti begitu hatinya mengalir kepada dunia yang tidak dapat lihat. Dan tingkap selanjutnya, tukar hati mengalir bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita melihat Tuhan yang tidak dapat dilihat? Ya, dapat Tuhan melihat Tuhan melalui firman-Nya. Ya, Tuhan menciptakan langit dan bumi pada awal mulanya. Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan berkata, jadilah terang. Oh, terang ini dilihat baik oleh Tuhan. Ya, Tuhan suka terang. Tuhan sungguh suka terang. Dengan begitu dapat merasa hati Tuhan. Yang lalu membaca bagian Yesus mati di atas kayu salib. Aduh, ini sakit sekali dia. Kenapa dia harus mati di sana? Oh, untuk dia mengasihi kita. Ya, Yesus sungguh mengasihi kita. Aku pun mau berkata, aku mengasihimu Tuhan. Nah, seperti begitu, kita dapat bersekutu dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat. Dan kasih Tuhan besar dan menerima dalam hatinya, dan oleh kasih karunia-Nya menerima keselamatan Tuhan, penerimaan pengampunan dosa. Dengan begitu menerima dia sebagai Raja dan menelayani dia, ya kehidupan ini menjadi sangat-sangat berbahagia. Tetapi seperti setan menutupi matanya dan telinganya, jadi banyak orang masih matanya tertutup, mulutnya tertutup, biar tidak bisa maju kepada Tuhan. Mari kita melebarkan hati kita, merasa firman Tuhan, dan bertemu dengan Tuhan, dapat bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih banyak.